Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan, beserta para jajarannya. Dan yang saya hormati Dekan dan Kaprodi Universitas Muhammadiyah Purworejo beserta jajarannya. Dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan ini dengan kondisi yang baik dan sehat walafiat. Selain itu, tidak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kebodohan. Semoga kita semua akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang cerah ini, perkenankan saya akan menyampaikan pidato dengan tema Sumpah Pemuda. Semoga yang bisa saya sampaikan dalam pidato ini dapat mendorong kita semua, terkhususnya untuk kita sebagai generasi penerus bangsa, untuk kembali ke semangat persatuan dan kesatuan Indonesia seperti para pemuda terdahulu yang menjunjung tinggi nilai semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Oktober ini, bangsa Indonesia biasanya memperingati peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi di negeri kita ini, yaitu adalah Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Karena pada tanggal 28 Oktober 1828 atau tepatnya 95 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah mengadakan kongres yang kedua di Jakarta dengan mengikrarkan Sumpah Sakti sebagai tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Sakti sebagai tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa itu kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Adapun isi dari Sumpah Pemuda sebagai pengikraran pada kongres kedua itu adalah: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Selain itu, ikrar sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah, nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hadirin yang berbahagia, Sumpah Pemuda mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan persatuan. Pada saat itu, pemuda dari berbagai penjuru Nusantara bersatu untuk menyatukan tekad mereka dalam satu sumpah suci. Mereka bersatu meskipun perbedaan suku, bahasa, dan agama. Inilah tekad kuat para pemuda saat itu yang berperan besar bagi kita untuk mencapai kemerdekaan. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu tanah air dengan cita-cita yang sama, yaitu mencapai sebuah kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewarisi semangat perjuangan para pemuda pada masa itu. Kita juga harus andil dalam menjaga dan memastikan bahwa persatuan dan keragaman yang menjadi ciri khas bangsa ini tetap menjadi kekuatan kita.
Kita harus senantiasa menghormati dan merayakan perbedaan, karena itu yang membuat bangsa Indonesia begitu kaya dan unik. Kita harus belajar dari sejarah dan berusaha untuk mencapai persatuan. Meskipun dalam keanekaragaman, ini adalah tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh generasi muda. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan yang kuat. Semangat persatuan dan kesatuan yang dapat kita wujudkan dengan cara mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar umat beragama, saling menghormati perbedaan suku, agama, dan ras, berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun bangsa. Pada saat ini juga tantangan kita, para pemuda penerus bangsa, sangatlah berat. Kita sebagai masa depan bangsa ini harus tetap bersatu membangun negeri tercinta ini. Sebagai pelajar benar, tugas kita adalah untuk belajar. Namun di era perkembangan zaman yang sangat pesat ini, bukan hanya belajar ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi kita juga harus belajar mengenai etika hidup, moral, dan kepribadian. Kelak, bangsa kita tidak hanya maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga menjadi bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia. Untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin berat, dibutuhkan pemuda yang kreatif dan inovatif. Masa depan sekarang betul-betul ditentukan kreativitas kita oleh inovasi-inovasi yang betul-betul berdasarkan pikiran-pikiran yang sehat dan segar. Hadirin yang saya hormati, namun yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknaannya oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Namun, para pemuda dan bangsa ini menghadapi musuh yang berbeda, musuh semu yang perlahan-lahan terus menyusup ke dalam budaya bangsa kita ini. Satu di antaranya ialah individualisme. Hal inilah yang membuat pemuda menjadi individualis dan acuh tak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari. Misalnya, permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Para pemuda saat ini banyak yang memilih tidak mau tahu. Mereka berpura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar permasalahan yang terjadi pada bangsa ini. Mereka disibukkan dengan urusan masing-masing tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal banyak sekali kebijakan yang butuh dikritis dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Para pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk negara harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya pemuda bisa lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Kita dapat menyampaikan pendapat kita melalui berbagai cara, seperti melalui media sosial yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Segala informasi akan menyebar dengan mudahnya, jadi akan lebih mudah untuk menyuarakan pendapat. Dengan begitu, sebagai pemuda, kita menjadi pemuda yang aktif dan berperan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir pidato ini saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam dan melihat saja, tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus ikut aktif dan ambil andil dalam mengawasi dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Para penerus bangsa, mari kita saling bahu-membahu bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan yang dahulu sudah susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan, pemuda, dan rakyat Indonesia terdahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.